Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro, dimanapun anda berada. Oke, hari ini kedatangan sepeda motor Seon RC, Seon yang udah injeksi ya. Ini mesinnya, kelistrikannya masih 11-12 atau malah sama ya dengan Mio J. Jadi kalau sampean punya kasusnya sama dengan Mio J, nanti ini dengan Mio J ya, ini bisa jadi pedomannya loh mas bro, karena kelistrikannya masih sama. Ini kasusnya apa ya, akinya itu drop. Kalau sepeda motor ini drop ya, yang belum blue core, injeksinya Yamaha belum blue core, akinya drop, sepeda motor kan mati, pasti mati ya. Ini sepeda motor ini dibawa ke sini dalam kondisi akinya drop. Terus digali-gali lagi, ini juga aslinya apa ya, masih hitungannya tuh apa, orang-orang sini-sini aja, jadi saya paham gitu. Ini akinya sudah baru mas bro ya. Ini kalau kemarin itu memang saya vonis akinya baru, tapi ternyata nggak cuman aki, karena umumnya itu aki ganti beres itu, tapi nggak tahunya udah sebulan kemudian datang lagi, mogok lagi gitu loh, mogok lagi apa ini jenenge, dalam kondisi akinya drop lagi itu. Nah kalau aki masih bagus ya, baru kayaknya dalam waktu sebulan itu apa ya, kayak enggak lah itu ya. Ini apalagi akinya ada brandnya. Nah gini cara simpelnya, sederhana. Untuk mengetahui lebih lanjut apakah apa ya, kiproknya atau apa yang bermasalah, ini saya memakai metode atau perantara dioda mas bro. Ini diodanya ukurannya berapa nggak tahu, ini coba liatin aja. Tapi saya dapat ini bisa buat membantu pekerjaan saya, atau sampean di sana yang pengen mengetes sepeda motornya itu sering mogok, akinya drop, apanya yang error gitu. Dis kontak di on kayak gini. Oh ya, cara merangkainya gini mas bro. Ini yang minus ini ya, ke minus ya, sasis atau arus negatif dari aki, atau yang nah ini yang nggak ada kabel, nggak ada sejaretnya, ini merah, saya kasih ke plus dari kutub aki, arus plusnya. Untuk dari aki kabelnya saya bikin jumper, aslinya di sini pakai baut, cuman ini buat ngetes saya kasih jumper apa ini kabel panjang aja, jadi nanti bisa dicepot dan dipasang lagi dengan mudah untuk pengetesannya. Oke, ini dengan kontak di on, hidupin tegangan 12 volt. Ini sudah saya cas, tadinya drop di angka 11, buat starternya nggak kuat. Ayo hidup. Nah ini hidup kayak gini, kondisi mesin nyala ya, dan lampu belakangnya nggak nyala, lampu depannya belum terpasang. Digas-gas juga dia tuh, digas-gas dikit aja sudah mendekati 13 ya. Nah ini 13 nih, ini mengindikasikan memang kiproknya itu bekerja untuk mengisi aki. Dan pengetesannya bisa dipegang sini, anget. Ini kalau anget ini berarti kiprokmu juga bekerja. Ini nempel di atas ini tadinya ya. Cuman untuk memvonis ini apakah benar-benar masih berfungsi, ya ini tadi dengan tambahan elko seperti ini. Nah sekarang aki, kabel dari aki ini dilepas, salah satunya terserah plus apa minus, cuman di sini saya bikin minus yang dilepas. Harusnya sepeda motor hidup, ternyata di sini mati mas bro. Nih ya, aki, kabel akinya minusnya saya copot gitu loh. Nah ini saya pasang lagi, tegangan aki terbaca 12 volt. Ya, kayak gini. Sekali lagi ya, ini kalau sepeda motor normal dengan tambahan elko buat ngeceknya itu tanpa aki, kondisi motor sudah hidup kayak gini, tanpa aki dia tetap hidup harusnya. Saya lepas mati ya. Ya ini udah salah satu membuktikan lagi untuk memastikan kinerja kiprokmu itu bermasalah atau enggak. Soalnya saya nyepin dulu. Nah, ini. Oke, sekarang pakai kiprok yang gantiannya. Nah ini kiproknya dicopot ya, masih hidup, dia ngambil penggantian dari aki, harus dari aki. Nah ini kiprok penggantinya gitu, kiprok barunya lah. Sekarang coba dari kabel aki ini dilepas.
tuh. Kiproknya kalau masih oke, nggak ada masalah gitu ya, dia sepeda motor ini dengan tambahan elko tanpa aki, ini kabelnya dicopot ya, copotnya nggak terhubung ke mana-mana, cuman ini buat apa, ini mengukur, saya plusnya taruh di plus, minusnya saya ngambangin di sini dengan perantara kabel jumpernya. Ini tanpa aki harusnya hidup, mau digas-gas pun hidup, tapi kalau udah mati dihidupin lagi ya nggak bisa, RPM nya kurang tinggi buat nyuplai arusnya ya. Saya pasang untuk memastikan ngono loh Mas Bro. Soalnya kalau kiprok itu terutama untuk Mio J ya, ini namanya kayak Karisma, dia pengapian lampunya ngikut jadi satu di sini, innya satu, keluarnya dua, satunya buat aki, satunya buat lampu. Nah ini kayak gini. Sekali lagi ini ya, saya copot, mati. Nah ini udah fix kiproknya yang bermasalah. Tapi sebelum itu kalau sampai nemu kayak gini, pastikan juga kabel-kabelnya itu kabel dari apa ya, kiprok ini terhubung dengan pas ya, dimana itu kabelnya nggak ada yang terputus ini. Terus kabel minus yang masa yang di sini di kiprok tadinya saya pindahin aja ini kalau kurang kencang juga berpengaruh, saya pindahin aja ke sini biar jarang dibuka ngono loh Mas Bro. Ini yang penting plek, nggak ada opo itu ngambang-ngambangnya itu loh. Terus kenapa lagi saya langsung yakin kiproknya bermasalah selain ini, orangnya tuh apa ya, sering apa ya, kasusnya ini sering ngedrop loh. Bahkan kemarin juga ini sebelum hari ini udah sehari di sini buat ngeceknya, agak ribet ya kalau istrikan. Ini ada strumnya, kontak dimatiin gitu ya, kontak dimatiin, tahu-tahu ini strumnya dari aki ini kan tadi ada gitu, lumayan buat starter tuh masih bisa, tahu-tahu udah setengah jam dibiarin mati. Jadi kemungkinan besar ada kebocoran di sini. Ini kemungkinan besar tuh diodanya udah nggak berfungsi lagi ya. Jadi kalau buat ngisi ke aki ya ngisi gitu loh, cuman kalau akinya udah ngisi, kontak dimatiin, arusnya balik gitu, kemungkinan besar itu balik lagi. Jadi ya apa ya, bisa ya nempel kemana hilang lagi gitu Mas Bro. Ini sekali lagi ya untuk memastikan kalau sampean punya kendaraan seperti ini, Xeon RC atau Mio J, ini kelistrikannya masih sama, boleh cara ini dicoba di rumah. Nah gini ya, sekali lagi ini tanpa aki harusnya nyala, mati ya, tanggal di sini nggak ada yang dirubah-rubah tuh, harusnya nyala tanpa aki. Dengan stasioner seperti ini harusnya nyala. Oke, sekarang kiprok yang baru ini coba. Ini nah ini iya naik, nah ini yes, yang ini harusnya nyala seperti ini tuh, tanpa aki ya, tanpa aki ini, tanpa aki harusnya nyala. Dengan perantara alat pengecekannya bisa menggunakan apa ini, elko ya, elko. Jadi buat lebih memastikan dulu Mas Bro, kalau kiproknya itu memang benar-benar bermasalah. Oke ya saya itu, ini mau dipasang, dirakit lagi. Udah sore, orang yang mau kesini juga mau ngambil ini udah jadi. Apalagi ya, kayaknya informasi hari ini kayak gini dulu. Jadi kalau sekali lagi ini tambahannya, ini kalau mau nyari-nyari buat tambahan, ngecek-ngecek atau memperkuat daya apa ya, akimu untuk injeksi Yamaha Mio belum blue core, ini boleh nih tulisannya tuh 10.000 mvd 80 watt bisa gini. Ini saya beli di toko-toko kurang lebih 20 ribuan kayak gini. Jadi ya alat memudahkan aja lah ya untuk dunia perbengkelan dan apa ya, yang hobi di dunia otomotif ngono Mas Bro. Maksudku apa lagi? Kalau ada saran ini boleh dimasukkan di komentar. Ini nggak harus apa paling benar saya begini. Kalau ada inovasi lagi coret-coret di komentar Mas Bro ya. Ini cuma berbagi informasi yang saya punya. Kalau ada yang lebih enak monggo coret-coret di komentar. Kayak gini dulu informasi hari, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di selanjutnya, selamat mencoba, salam Mixu.
Xeon RC.